kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes. Di channel saya kali ini saya bakal unboxing ya produk fake. Dan ini adalah Nike Mercurial Vapor seri ke-13 dan edisi Neymar ya, Neymar terbaru. Dan bisa dinamain oleh Nike itu Joko Prismatico, tapi ini replika atau fake atau KW impor. Dan seperti apa detailnya ya, yuk kita lihat produknya bareng-bareng. Ya, di depan kalian sudah ada boxnya ya. Ini adalah Nike Mercurial Vapor yang seri ke-13 edisi Neymar ya. Dan ini yang dinamain Joko Prismatico, tapi ini fake ya, atau replika atau KW ya, yang diimpor dari China ya. Ini KW-nya itu KW China atau KW impor. Oke, seperti ini boxnya ya, warnanya orange seperti originalnya. Oke, dan ini kalau replika atau fake atau KW itu nggak ada keterangan apapun di sini ya, nggak ada keterangan, cuma logo Nike aja, dan di belakang juga nggak ada. Oh ya, ada ini sih ya, ini aja. Oke, kita langsung saja buka ya, seperti apa packaging dari sepatu KW atau replika gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini sepatu KW, packagingnya seperti ini. Langsung sepatunya gitu ya, dimasukin dalam plastik. Plastiknya itu ada tulisan Nike di sini. Oke, kita keluarin dulu ya, dan nggak ada apa-apa ya. Oke, ini dia ya, Nike Mercurial yang seri Neymar yang terbaru ya, yang cukup Prismatico, tapi ini fake atau replika atau KW impor gitu ya. Oke, dari samping seperti ini, depan seperti ini ya, kaki bagian dalam juga seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, dari samping seperti ini, untuk detailing dari motif atau coraknya itu sama persis sama originalnya ya, dari warna kuning, terus orange, dan gradasinya sini juga rapi ya, dan biru di bagian belakang. Dan emang khas ya sepatu-sepatu dari Neymar. Kalau Neymar itu emang banyak corak, warnanya nyala gitu ya, dan karakternya emang seperti itu. Kalau sepatu-sepatu edisi Neymar gitu ya, kayak warna emas lah, warna kuning lah, gold lah, dan keren sih menurutku untuk seri Neymar. Oke, kita dapat Nike di sini yang timbul dan bertekstur men. Ini lihat men, ini bertekstur men. Jadi ini agak kasar gitu ya di dalam logo Nike-nya, dan ini benar-benar timbul. Dan ini benar-benar full fly knit gitu ya. Dan ini seri yang vapor. Dan lagi ini full fly knit dan ditimpa bahan plastik, dan bahan plastiknya itu ada kayak glitter-glitternya gitu ya. Warnanya itu rainbow di bagian-bagian sini ya. Kalau kena matahari itu ada pantulan pelangi atau rainbow. Oke, dari depan seperti ini ya, depannya ini warna kuning motifnya dari detailingnya, dan motifnya itu seperti ini gitu ya, jadi kayak kasar-kasar gitu. Beda banget, yang seri 12 itu beda emang dari segi tekstur dan detailing, beda dari segi bahan knitnya. Dan seri yang 12 ini, seri yang ke-13 ini itu lebih solid daripada yang seri 12, terutama yang fake ya. Dan untuk detailingnya kurang lebih, dari tekstur kurang lebih sama ya seperti originalnya. Mungkin yang ngebedain itu dari tingkat kasarnya ini ya, dari detailingnya itu beda, dan dari bahan knitnya itu jelas beda ya. Kalau originalnya itu lebih bagus lah. Oke, dari kaki bagian dalam seperti ini sama seperti kaki bagian luar, ada logo Nike yang bertekstur gitu ya, dan timbul ya, nih timbul men. Oke, kita bahas bagian belakang. Bagian belakang seperti ini, ada tulisan gini ya, Osadia gitu ya. Dan bedanya sama original emang dari tingkat pengerjaan ya, dari detailing pengerjaan itu pasti beda. Kalau original itu garisnya itu pasti lurus gitu ya, lurus gitu ya. Kalau ini agak melenceng men, ini malah melenceng ke kiri ya. Kembali lagi men, ada harga ya, ada kualitas gitu ya.
Dan oke, ini bentuknya lokat yang seri Vapor. Knitnya juga rapi ya. Nih, rapi banget. Terus ada logo NCR di sini ya, di bagian lidah yang menyatu ke bagian upper. Terus talinya tali pipih ya. Ini nggak sesolid yang originalnya. Kalau originalnya itu pipih terus solid gitu ya. Kalau ini oke, pipih tapi nggak sesolid originalnya. Tapi oke lah, lumayan gitu ya. Oke, kita bahas insole. Insole-nya ini empuk dan lebih tebal daripada seri 12 dan bisa dilepas ya. Detailin dari insole-nya seperti ini. Oke, di bagian insole ini di bagian bawah ya, ada grip di sini ya, bagus banget. Terus ada logo Nike di sini yang emboss. Keren. Dan bagian insole bagian atas ya, terus ada tulisan NCR di sini, logo Nike, dan bahannya bahan fabric ini keset ya, bagus banget. Oke, bagian padding oke, nggak terlalu istimewa gitu ya, nggak terlalu banyak busa. Terus bagian tumit juga, jadi busanya itu ya tipis gitu ya. Kalau dibanding originalnya emang beda. Kalau originalnya itu hampir tebal gitu ya, karakternya itu kayak mengapit gitu ya di bagian padding ke bagian tumitnya. Oke, bagian upper bagian dalam dilapisi dengan bahan yang cukup lembut. Terus motif dari bagian dalamnya juga seperti ini, lubang-lubang gitu ya. Dan bagian tumitnya ini juga bagus ya, ada kayak lubang-lubang ini ya. Terus pelapisnya juga keset, bahannya sweat, enggak sintetis, dan ini benar-benar keren menurutku. Oke, kita bahas outsole ya. Outsole gini kurang lebih sama seperti originalnya ya. Ada transparan di bagian sole plate bagian belakang, dan model statnya seperti ini ya, triangle atau arah panah ya. Terus ada kombinasi hitam di sini, persis banget sama originalnya untuk segi detailing. Dan bagian tengah sini jelas kalau yang seri yang 12, 13 itu sole plate-nya itu terpisah ya, bagian belakang, bagian depan gitu ya. Terus pemisahnya sini itu juga keras gitu ya, keras banget menurutku, keras. Oke, untuk detailingnya seperti ini ya, model sole plate-nya. Terus ada tulisan Aerotrack di sini. Ini Aerotrack. Oke, kita lihat ya berat dari sepatunya. 181 gram. Oke, ini untuk ukuran sepatu full berbahan Flyknit ya, dilapisi bahan plastik elastis. Berat segitu emang wajar gitu ya, karena statnya sendiri ini untuk ukuran sepatu fake lumayan solid ya, lumayan sih ini, dan keren sih menurutku. So, gimana saat sepatu ini dipakai gitu ya, dan tampilannya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, itu tadi ya detail dari Nike Mercurial Vapor seri edisi Neymar gitu ya. Oke, untuk first impression, cara masukin kaki ke dalam sepatu agak susah gitu ya, khas banget Nike Mercurial Vapor gitu ya, yang full berbahan Flyknit, terutama yang seri Elite. Dan aku juga pernah gitu ya pakai atau nyoba gitu ya pas fitting di fisik gitu ya, nyoba feelnya seperti apa gitu ya, cara masukin kaki ke dalam sepatunya itu. Karakternya memang agak sedikit mirip gitu ya, susah banget. Jadi kalau yang originalnya itu harus pakai sendok dulu men, meskipun ini potongannya lokat gitu ya, tapi cara masukinnya itu susah karena knitnya itu bener
bener-bener itu ya, kayak nggak selentur seperti yang kita lihat dan kita bayangkan gitu ya. Bayangan kita kan knitnya itu bagian padding sininya itu lentur gitu ya dan fleksibel, ternyata nggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Originalnya pun seperti itu. Dan tapi ya kelebihannya setelah dipakai gitu ya, itu tingkat lockdownnya itu bagus banget gitu ya, terutama yang original. Dan ini aku pakai oke. Cara masukin kakinya ke dalam sepatunya susah gitu ya karakternya. Dan setelah masuk, tingkat lockdownnya itu nggak sebagus originalnya. Ya jelas ada harga, ada kualitas gitu ya. Cuma feel-nya kurang lebih sama gitu ya. Mungkin dari tingkat solid di bagian tumit dan paddingnya nggak sesolid originalnya, karena setelah tadi tak coba, tak paksa gitu ya, itu agak melewat di bagian sini gitu ya. Dan bener, bagian padding dan tumitnya ini busanya kurang gitu ya, jadi agak sedikit mengganggu saat dipakai gitu ya. Jadi fitting tadi emang yang aku rasain ganggu gitu ya di bagian padding dan tumitnya. Itu desain kurang lebih sama gitu ya, sama originalnya. Dari tingkat detailing dan model dari corak dari motif dari sepatunya, dan beberapa detailing seperti logo Nike-nya dan nickname yang terpasang di bagian ujung lidahnya, bagian insole-nya, itu kurang lebih sama. Mungkin yang ngebedain dari segi bahan aja ya. Kalau original itu lebih solid daripada fake atau replika atau KW impor. Untuk sizing karakternya emang kalau sepatu Mercurial ini untuk kaki Nero gitu ya. Jadi untuk kaki white bisa disarankan untuk pakai seri yang lain, macam kayak Phantom Vision gitu ya, Tiempo. Dan kaki white pun pasti agak susah, karena kaki Nero pun itu susah gitu ya. Jadi kalau kaki white dipaksa gitu ya, ya bisa gitu ya, mungkin bisa diakalin dengan upsize. Dan kekurangan upsize itu pasti ada sedikit pelonggaran di bagian depan atau ujung kaki gitu ya. Oke, dari angka 1 sampai 10 untuk segi desain ini 9 gitu ya. Dan ini balik lagi mirip banget sama originalnya, dan ini keren sih menurutku. Untuk segi kenyamanan kurang lebih nilainya itu 7,5, nggak terlalu istimewa ya. Jadi ya ini balik lagi, ini fake gitu ya. Kalau fake itu emang mengandalkan tampilan aja, tapi untuk kenyamanan ya kembali lagi ke sepatunya gitu ya. Sepatunya ini kurang lebih kurang nyaman lah di bagian tumit dan di bagian padding. Apakah cukup worth it dimiliki di tahun 2020? Ya kembali lagi ya, kalau kalian pengen punya sepatunya Neymar gitu ya, budgetnya sekitar 600-700, ya sepatu ini bisa dikatakan worth it gitu ya. Mungkin dari segi desain ya gitu ya, dari tingkat detailing dan model itu kurang lebih sama gitu ya, jadi cukup worth it gitu ya. Tapi untuk segi kenyamanan ya kembali lagi, ada harga, ada kualitas gitu ya. Dan sebetulnya bisa kalian beli sih produk lokal macam kayak Lexpeed 2 yang Maclock gitu ya, harganya ya kurang lebih sama gitu ya, seperti ini. Dan aku kalau suruh pilih ya jelas pilih Lexpeed 2 men, yang elite itu lebih better lah dari tingkat kenyamanan, dan tingkat lockdownnya lebih baik daripada ini, daripada yang fake. So mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Dan maju terus YouTuber Indonesia. And see you next video. So ciao. Bye.